Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi ke dalam channelnya Nabi Karpidol ya. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini, saya ingin cuman pembahasan santai aja untuk membuat suatu penrefleksian tentang pembahasan yang yang sebelumnya ya, yang sesudahnya ya, pembahasan yang sesudahnya. Terus saya akan berbicara santai saja di sini. Jadi saya mohon untuk kalian, mmm, bisa mengerti dan bisa nangkep maksudnya gitu. Jangan sampai, mmm, apa ya, jangan sampai salah mengerti. Soal, mmm, predestinasi yang saya kemukakan itu adalah sebagai, penjelasan secara generalistik aja, maksudnya secara umumnya ya. Jadi kalau secara mendalam itu bahwa Bahwa tentang, penjelasan yang sudah saya jelaskan di dalam video, eee, kemarin itu tentang predestinasi, ini harus bisa dipahami secara mendalam ya, dan juga secara spesifik gitu. Karena apa? Karena jangan sampai kita itu memberikan suatu spekulasi atau pemahaman yang sangat minim sekali atau sempit sekali. Yang pertama soal predestinasi terlepas dari ajaran Calvinis atau doktrin daripada Calvinis ya. Saya hanya menjelaskan tentang bagian dari mungkin terdapat bagian dari, pemahamannya atau doktrinnya Calvinis, tetapi saya tidak mengutip secara utuh gitu. Maksudnya di situ kan ada selain daripada predestinasi kan sudah dipetakan atau sudah dirumuskan. Yang biasa orang dengar itu yang terkenal itu dengan tulipnya ya, kayak contohnya, T-nya total undiscretional gitu, kayak begitu dan sebagainya. Itu dirangkum, dirumuskan menjadi singkatannya menjadi TULIP ya. Tentang banyak penjelasan itu salah satunya ada pengertian mengenai, predestinasi ini, tentang kedaulatan Allah dan ketentuan-ketentuan Allah. Jadi, saya akan menjelaskan lagi secara mungkin lebih lebih masuk ke dalam, lebih sedikit spesifik lagi dengan metode analogi ya, metode analogi dan beberapa ayat Alkitab juga yang, mendukung tentang hal itu gitu. Seperti yang saya sudah, mmm, kemukakan ya, bahwa orang itu tidak sembarangan untuk untuk memahami tentang pandangan predestinasi ini sesuai dengan takaran pikirannya yang mungkin sangat-sangat cepat sekali atau sangat sempit sekali gitu. Jadi tentang kedaulatan Allah ini saya mempercayai bahwa ketentuan-ketentuan Allah yang sudah ditentukan itu saya percayai. Karena saya dalam memahami keilahian Allah ataupun Tuhan Allah, itu saya harus membuang, logika-logika tentang keduniawian itu. Bahkan bisa jadi saya akan menghilangkan terlebih dahulu, tentang logika teologia gitu. Gunanya apa? Gunanya untuk menetralkan dulu agar kita memahami secara manusia gitu, secara hakikat kita manusia.
dan tentang, Tuhan Allah itu sendiri gitu. Sesuai dengan kemarin itu kan, banyak ayat-ayat yang saya kemukakan di dalam video saya yang sudah saya paparkan, eee, s sebelumnya kan, tentang, predestinasi ini kan. Jadi banyak sebenarnya. Belum lagi ketika saya nanti akan menganalogikan tentang predestinasi ini. Jadi begini, saudaraku, saya sangat mempercayai, ini soal prinsip kehidupan ya, yang saya imani sebagai orang Kristen. Saya sangat memahami tentang kedaulatan Allah dan saya sangat mempercayai tentang ketentuan-ketentuan Allah, tentang anugerah juga, dan tentang kasih karunia. Karena ini tidak bisa ibaratkan kalau kita memahami tentang tentang misalkan predestinasi, itu kita melepaskan tentang, apa namanya, anugerah dan, kasih karunia itu tidak akan bisa dilepas kayak begitu. Karena apa? Karena Allah itu, Tuhan Allah, dari pengetahuannya yang tidak terbatas itu, dan karena pengetahuan Allah ini dan kemahakuasaan Allah ini, tidak ada keterbatasannya atau terikat oleh dimensional, ataupun terikat dengan ruang dan waktu. Bahkan state apapun dia tidak terikat, dia bisa seketika itu aja. Dalam halnya penetralan di dalam cara berpikir saya untuk bukan menghilangkan tetapi menggeser pikiran saya dulu ketika saya memahami Tuhan Allah itu. Saya harus menggeserkan pikiran logika duniawi dengan logika tentang teologi, ya, seperti itu. Dan logika umum manusia seperti itu. Jadi saya harus netralin dulu dalam memahami. Karena apa? Untuk memahami tentang pemahaman, predestinasi ini, kita jangan pernah meninggalkan sejarah panjang tentang, eee, yang sudah terjadi gitu. Misalkan penciptaan, masa-masa penciptaan, dan sebagainya seperti itu. Karena apa? Karena sama orang itu berbicara itu tanpa tanpa ada sebab atau tanpa ada alasan. Sekarang begini, menyangkut soal kedaulatan Allah dan ketentuan-ketentuan Allah, itu kita harus melihat bahwa Tuhan Allah itu memiliki pengetahuan yang tidak sama dengan pengetahuannya manusia. Dan manusia tidak boleh menakar atau mensetarakan pikiran manusia dengan Allah atau bisa ditakar setara dengan pikiran manusia itu tidak bisa. Karena Tuhan Allah tidak bisa ditakar oleh makhluknya atau ciptaannya itu sendiri, tidak bisa. Baik itu, baik antara Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu tidak ada namanya saling memberikan keterbatasan satu dengan yang lain itu tidak ada. Hakikat itu seperti itu. Tidak memberikan sesuatu atau adanya suatu saling membatasi itu tidak ada. Sampai sini mengerti kan? Jadi
Dengan pengetahuan Allah, dia tidak terikat secara dimensional ataupun secara ruang dan waktu. Dia sudah mengetahui bahwa orang ini, manusia ini, akan nasibnya ini seperti apa. Ya, jadi pertanyaannya kebanyakan oleh para orang yang belum paham tentang hal ini adalah mereka suka uh, berspekulasinya, kalau Tuhan Allah tahu, kenapa Allah membiarkan orang itu binasa? Karena sebelumnya harus dipahami terlebih dahulu, bukan tanpa sebab Allah memutuskan untuk ada sebagian manusia yang akan dibinasakan itu ada. Contohnya, kita kasih analogi begini. Ketika Adam dan Hawa, ini yang pertama ya analoginya ya. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, misalkan oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, gitu. Ada nggak Tuhan Allah membatasi tentang kehendak bebas manusia itu? Ada tidak? Ada katanya. Apa yang membatasi kehendak bebas manusia itu? Yaitu jangan memakan pohon pengetahuan. Oke, kita kunci ya. Misalkan Tuhan membatasi free will atau kehendak bebas manusia. Tidak boleh memakan buah pengetahuan itu. Tetapi faktanya apa? Apakah Tuhan menyetop atau memberhentikan ketika Adam dan Hawa itu memakan buah itu? Apakah Tuhan langsung menyetop itu, berhentikan, supaya dia tidak makan? Ada tidak? Ada tidak? Tidak ada. Apakah Tuhan Allah dengan sengaja mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden itu? Itu dengan tanpa sebab gitu. Tanpa sebab. Ada tidak? Bukankah ada sebabnya kenapa mereka Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? Dan ada sebabnya kenapa dosa membatasi Adam dan Hawa berada di Taman Eden itu kan? Dan kehilangan kemuliaannya, kekekalannya itu. Iya kan? Lah kok disebut kekekalan? Karena dia diciptakan itu kekal sebenarnya pertamanya. Baca Alkitab baik-baik. Ketika Adam dan Hawa masih berada di dalam Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa masih berada di dalam Taman Eden. Dan seketika itu dia memakan buah pengetahuan itu kembali. Yang dikatakan Alkitab apa? Dia akan mengalami kekekalan seperti semula. Ada itu di dalam kitab Kejadian. Itu satu analogi ya. Nanti kalau misalkan kurang pas, kurang puas, tanyakan lagi. Karena saya akan memberikan analogi yang kedua. Fair tidak? Misalkan, kalau Yesus tidak datang ke dalam dunia,
Manusia dengan kehendak bebasnya menentukan keselamatan mutlak. Apa yang terjadi? Saya ingin tahu, apa yang terjadi? Ini saya menguji aja tentang historical aja. Apa yang terjadi? Bukankah orang-orang dalam perjanjian lama juga, termasuk Raja Daud pun, tidak akan berada ataupun tidak akan diselamatkan, bukan? Bahkan bisa jadi Abraham pun. Jikalau Tuhan Allah menentukan orang-orang yang akan diselamatkan melalui jalan Kristus, itu relevan tidak menurut kalian sebagai orang Kristen, orang percaya? Coba saya ingin tahu. Itu analogi yang kedua ya. Saya sengaja untuk merangsang aja nanti semoga ada yang komen gitu di dalam video saya. Jadi belum apa baru apa ya, baru gambaran awal aja gitu. Yang ketiga, apakah benar Tuhan Allah menghilangkan free will itu kalau dia berdaulat dan memiliki ketentuan? Pada faktanya apa? Tidak kan? Tidak menghalangi ataupun tidak menghilangkan kehendak bebas manusia kan? Kalau Allah memiliki kedaulatannya dan menghilangkan kehendak bebas manusia, seketika itu, ketika pertama kali manusia melakukan kesalahan dan dosa, dialah akan langsung dihukum kan, berupa kematian. Bisa saja kan? Tetapi faktanya apa? Apakah Allah menghalangi? Tidak. Jika seperti itu, saya akan analogikan dengan kisahnya Yunus. Yunus tahu nggak akan ditentukan Tuhan untuk membereskan orang-orang itu di kota Niniwe itu supaya banyak orang yang bertobat di sana. Sebelumnya tahu nggak Yunus itu? Tidak tahu. Ketika Tuhan Allah berkata kepada Yunus, misalkan menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe, ke kota Niniwe itu, untuk setiap orang itu mendapatkan firmannya itu, firmannya itu diaktualisasikan di sana, supaya setiap orang itu banyak mereka bertobat. Beberapa kali Yunus ingin menentang kehendak Allah. Apa yang terjadi? Apakah kehendaknya Yunus yang gagal? Apakah kehendak Allah yang gagal? Yang terjadi? Dia kan sempat lari tuh. Jadi per, eh, perahu atau kapal yang ditumpangi oleh Yunus dalam perjalanannya itu tidak mengarahkan ke daerah Niniwe itu. Dia ingin kabur dari ketentuan Allah. Tetapi faktanya apa? Tahu kan tentang kisah Yunus ini? Akhirnya apa? Dia diceburkan ke dalam laut dan dimakan oleh ikan besar kan? Secara manusiawi ketika di dalam perut ikan 3 hari 3 malam,
Apakah Yunus mati? Apakah itu secara kebetulan? Apakah itu secara kehendak bebas manusia? Dia tidak mati. Pada faktanya apa? Dia tidak mati kan? Terjadi nggak dia datang ke kota Niniwe seturut dengan ketetapan Allah? Terjadi. Ini terlepas dari ayat-ayat yang sudah saya berikan di video yang sudah saya paparkan ya sebelumnya mengenai predestinasi kemarin. Itu secara gambaran umum aja kemarin, tidak secara mendalam. Jadi, jalan sebagai orang percaya, menurut orang Kristen, menurut saya sebagai orang Kristen, apakah bisa dengan kehendak bebas manusia? Percaya tidak? Kalau tidak ada kedaulatan Allah, ketentuannya, Tuhan Yesus tidak akan pernah datang dan nubuatan-nubuatan tentang kedatangan itu tidak akan ada. Percaya tidak? Kalau kalau Tuhan Allah tidak memiliki kedaulatan, justru itulah kenapa saya memahami, saya berkeyakinan bahwa pikiran manusia tidak setakar dengan pikiran Tuhan Allah. Apa yang manusia pahami tentang Allah belum tentu, belum tentu sesuai. Karena apa? Dia tidak bisa ditakar dengan pengetahuan manusia. Dengan pengujian manusia dia tidak bisa sebenarnya. Karena dia tidak memiliki takaran. Dia tidak terbatas. Mengaku Tuhan, memiliki kemahakuasaan, tapi membatasi juga. Kira-kira itu konyol apa enggak? Menurut kalian, menurut saudara-saudaraku itu konyol apa enggak? Jadi tolong pahami baik-baik. Analogi yang keempat. Analogi yang keempat. Apakah di dalam dunia ini semua manusia menyembah kepada Tuhan yang sesungguhnya Tuhan? Apakah menerima firman yang sesuai dengan kebenaran? Saya ingin tahu. Kalau menuruti segala kehendak manusia itu ada batasan, tingkat akurasi kesalahannya itu besar. Dan perlu diingat, manusia berdosa sekalipun dia pendeta, mohon maaf nih, sekalipun dia pengajar, dia masih, dosa itu masih ada di dalam dirinya. Manusia berdosa tidak bisa mengkuduskan dirinya sendiri dengan kehendak bebasnya. Bukankah manusia dikuduskan oleh Allah? Kira-kira itu Alkitabiah nggak? Ada nggak di dalam Alkitab?
Jadi jangan pernah memahaminya itu secara instan dan pemikiran yang sempit. Apakah Tuhan Allah bertanggung jawab atas kesalahan manusia dari kehendak bebasnya itu? Apa perlu begitu? Bukankah banyak ayat Alkitab menjelaskan tentang oleh perbuatan jahat mereka akan dihukum? Apakah Tuhan mempengaruhi kehendak bebas manusia dalam melakukan kejahatan, contohnya mencuri? Tolong pahami baik-baik. Kalau salah pemahaman, kalian tuh saudara-saudaraku nanti bisa apa? Bisa menempatkan Tuhan Allah itu seperti orang jahat gitu. Seperti kita itu memfitnah Allah nantinya. Nggak boleh kayak begitu. Memang dia tidak secara apa sekonyong-konyong atau gimana gitu ketika dia berkata, sungguh besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Apakah itu sekonyong-konyong gitu? Tanpa sebab. Justru dia memberikan pengharapan itu. Bahkan orang-orang di dalam perjanjian lama itu tahu menanggalkan pengharapannya untuk memperoleh keselamatan. Dengan cara itu aja. Baik dengan perkataan Yesus mengatakan, orang-orang sebelum kamu ingin mendengarkan apa yang kusampaikan ini. Kan begitu. Tetapi mereka tidak mendengarnya. Mereka pun menanggalkan pengharapan keselamatan itu kepada Mesias yang akan datang, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu. Dengan keterlibatan dosa mereka, sesuai dengan keinginan kehendak mereka sendiri. Karena ada tertulis di dalam perjanjian baru juga, bahwa manusia dicobai oleh keinginannya sendiri kan. Apakah segala yang jahat Tuhan mempengaruhi manusia kehendak bebas manusia itu? Tidak kan? Jadi jangan disalahartikan tentang kedaulatan Allah itu. Karena menurut saya tidak relevan gitu. Saya sampai sekarang berpikir, maksudnya tetap meyakini gitu, bahwa Tuhan Allah itu memiliki kedaulatan. Karena semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, gambarannya sudah rusak. Bukan hilang, tetapi rusak. Kalau menurut doktrin Lutheran, itu kan hilang. Gambaran Allah telah hilang. Kalau menurut Calvinis, gambarannya telah rusak. Bukan bukan berarti saya ini adalah pengikut doktrin Calvinis, enggak seperti itu. Saya hanya mendalami kebetulan sesuai gitu tentang mengenai tentang kedaulatan Allah itu. Ya sesuai dengan Alkitabiah. Itu saja.
Bukan saya itu, "Oh, saya pakai doktrin ini, terus saya jadi dokternya Armenian, terus saya pakai dokter Calvinis, terus saya adalah aliran Calvinis." Nggak seperti itu. Saya tidak menempatkan iman saya doktrin-doktrin ataupun kemantapan doktrin-doktrin dari para teolog-teolog terdahulu gitu. Tidak. Kebetulan ada kesamaan secara alkitabiah, ya saya ambil. Bukan berarti saya alirannya Calvinis. Aliran saya Armenian atau aliran saya adalah pemegang doktrin Wesley. Enggak, mereka ini kan adalah sejarah panjang. Apakah wajib dipelajari? Ya wajib sebenarnya. Jadi saran saya, jangan serta-merta gitu. Membuat penyempitan-penyempitan kesimpulan gitu. Ataupun penyempitan pemahaman dan menyimpulkan secara instan gitu. Itu tidak relevan. Bukankah mereka yang sekolah-sekolah tinggi tahu mengenai tentang bagaimana konsep atau bagaimana tentang metodologi? Kan mereka kan paham akan hal itu. Saya nggak tahu gitu. Apakah mereka sebenarnya mengerti atau tidak, saya tidak tahu. Tapi cukuplah aja hanya orang-orang itu aja yang tahu dengan Tuhan lah. Kalau biasa aja sih kalau orang sudah mencapai pendalaman mengenai Alkitab, itu pasti setidaknya ketemu jawaban. Karena dalam memahami Alkitab, firman Tuhan, itu tidak sembarang. Harus ada pengurapan dari Roh Kudus itu. Supaya apa? Memberi paham tentang ayat ini, menjelaskan apa ya. Kan dikatakan apa di dalam Alkitab? Roh Kudus itu kan akan mengingatkan dan mengajarkan mengenai tentang firman Tuhan, khususnya tentang Kristus Yesus kan. Jadi seperti itu saudaraku. Ini hanya hanya pembahasan atau obrolan. Ya bisa dikatakan lah apa ya tentang apa penjelasan saya atau perenungan saya atau refleksi atau bisa apapun lah. Yang penting ini bukan sesuatu yang diposisikan hal yang sensitif itu tidak gitu kepada saudaraku. Tetapi ini pemahaman yang saya pegang gitu. Dan saya percaya bahwa Tuhan Allah itu memiliki suatu kedaulatan dan ketentuannya. Kalau dia karena dia berhak dan punya hak atas ketentuan itu bukan tanpa sebab itu. Ada alasannya. Dan kita jangan pernah menempatkan suatu pengetahuan kita atau kemampuan cara berpikir bernalar atau berlogika kita sesuai dengan apa takarannya Allah gitu. Itu jangan. Karena Allah tidak bisa ditangkap. Dia sangat jauh sekali dan takaran manusia itu bukan takaran Tuhan Allah. Baik dari segi apapun. Jadi semoga di video kali ini banyak kalian mengerti atau memahami tentang uraian penjelasan saya kemarin hanya sebagai
perefleksian saja ataupun sebagai bahan perenungan saja dari pembahasan kemarin. Siapa tahu nanti kan mereka ada yang tidak mungkin ada yang tidak paham gitu dengan penjelasan yang saya kemukakan di video sebelumnya. Jadi saya memohonkan maaf bila ada kata-kata saya yang salah dan kurang berkenan dan mungkin tidak sepaham dengan saudara-saudaraku yang lain. Saya mohon maaf sekali jika pemaparan saya ini mungkin tidak bisa dapat diterima oleh orang-orang tertentu gitu, bahkan di kalangan Kristen. Jadi eh, saya maklumi dan ini adalah tataran tentang prinsip dasar dan prinsip tentang keimanan sebagai pengikut Kristus itu aja. Bukan sesuatu yang kita jadikan suatu apa ya, dibuat seperti konflik atau segala macam, jangan ya. Kalau kita dewasa di dalam iman, kita harus berlakulah seperti itu. Bagaimana kita bisa memperlakukan orang seperti itu. Bagaimana ada saatnya kita memberi pengertian. Jangan kita menebarkan suatu kebencian-kebencian yang apalagi itu tidak berdasar ya. Menurut saya itu tidak relevan ya. Jadi mungkin cukup sekian karena saya tuh ya apa ya, hanya berbagi, hanya men-share aja gitu sebenarnya tentang pembahasan walaupun secara umum. Saya ingin membahas secara mendalam, cuma apa ya, saya takutnya begini, takutnya ada orang bukan takut juga sih, saya tidak mau saja menimbulkan suatu permasalahan atau konflik karena ketidakdewasaan iman seseorang itu. Saya tidak mau seperti itu. Saya ingin semuanya itu diajarkan untuk lebih dewasa di dalam bertumbuh di dalam iman itu aja. Jadi menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Ngerti kan maksud saya itu? Jadi mungkin cukup sekian. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan mungkin ada kesalahan baik dari apa yang saya sampaikan. Ya, saya mohon maaf sekali lagi dan em, di channel saya ini di channel Nabi Karpidul, jika kalian suka dengan video saya, kalian bisa like dan share, bisa kalian bagikan kepada saudara ataupun kerabat-kerabat kalian. Dan mungkin saya akan cukupkan dulu di video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.